Udah, yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Etika Profesi PIA dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 kelas 444A24 ingin mempresentasikan hasil dari analisis pelanggaran etika profesi PIA dalam promosi kontroversial kasus Holy Wings. Oke, di kelompok kami ada Adifah Aditya Putra, Siti Fadila Tri Rahmawati, dan Cynthia Ramadina. Oke, jadi yang pertama, latar belakang. Nah, fungsi PR dari masalah ini itu membangun hubungan baik dengan masyarakat lewat komunikasi jujur dan beretika. Yang kedua, pemicu krisis tahun 2022 yaitu promosi alkohol gratis untuk nama Muhammad dan Maria di media sosial. Dampaknya menyinggung nilai agama, memicu kecaman publik, dan merugikan perusahaan. Selanjutnya, pentingnya etika profesi PR dalam kasus ini. Yang pertama, pedoman kerja, yaitu menjaga reputasi dan menghindari konflik komunikasi. Yang kedua, sensitivitas sosial, PR wajib memahami budaya, agama, dan norma masyarakat. Yang ketiga, proses wajib, yaitu strategi komunikasi harus dievaluasi ketat sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, kronologi kasus Holy Wings. Pada tanggal 22 Juni tahun 2022, Holy Wings mengunggah promosi alkohol gratis untuk nama tertentu setiap hari Kamis. Nah, reaksi digitalnya, unggahan viral dan dinilai melecehkan simbol sakral agama Islam dan Kristen. Respon awalnya, Holy Wings menghapus konten dan meminta maaf, namun bola salju hukum sudah bergilir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada reaksi publik dan dalam hukum. Yang pertama ada kecaman massal. Protes keras datang dari masyarakat ormas keagamaan hingga tokoh agama. Yang kedua, proses hukum. Kasus dilaporkan ke polisi dan 6 orang karyawan ditetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga ada sanksi sosial. Pemerintah daerah mencabut izin usaha dan menutup berbagai outlet Holy Wings. Dan yang terakhir ada efek finansial. Perusahaan mengalami kerugian material yang sangat besar akibat operasional berhenti. Selanjutnya ada analisis etika public relation. Yang pertama ada pelanggaran nilai. Gagal menghormati sensitivitas budaya dan kesucian norma dalam agama. Kedua, mengabaikan publik. Komunikasi pemasaran yang dibuat justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan yang terakhir, gagal jadi reputasi. Ambisi meningkatkan promosi justru berakhir pada hancurnya kepercayaan publik. Next. Sudah kegagalan manajemen komunikasi. Pertama ada miskomunikasi internal, kurangnya koordinasi antara tim kreatif lapangan dan manajemen pusat. Yang kedua ada QC lemah, tidak ada proses evaluasi dalam penyaringan quality control sebelum konten diunggah. Yang ketiga respon lambat, penanganan krisis komunikasi dari humas dinilai terlambat dan kurang siap. Dan yang terakhir fungsi PR luput, gagal bertindak sebagai pengawas gerbang atau gatekeeper pesan perusahaan. Selanjutnya ada dampak terhadap reputasi. Yang pertama itu adalah kerugian internal. Kehilangan pendapatan secara masif dan penutupan outlet di beberapa kota. Dan yang kedua, nasib karyawan. Operasional yang berhenti berdampak buruk pada kelangsungan kerja staf. Yang ketiga, citra eksternal. Tingkat kepercayaan konsumen merosot tajam dan memicu pelebalan negatif pada merek. Yang terakhir, studi kasus buruk. Nama Holy Wings menjadi contoh nyata kegagalan praktik komunikasi korporat. Selanjutnya, tanggung jawab public relation. Yang pertama, penasihat etis. Public relation wajib memberikan
Masukan berbasis moral dan resiko sosial kepada manajemen. Yang kedua, manajemen resiko. Memetakan potensi bahaya atau ketersinggungan publik sebelum promosi dirilis. Yang ketiga, jembatan komunikasi. Menjadi penengah yang peka antara ambisi dan realita di masyarakat. Yang terakhir, pesan yang aman. Memastikan iklan tidak hanya menarik, tapi juga aman dari pelanggaran norma. Selanjutnya, kesimpulannya, kasus ini membuktikan bahaya mengabaikan etika public relation dalam komunikasi, pemasalan dan kurangnya sensitivitas agama berujung pada krisis hukum, finansial, dan sosial. Perusahaan juga wajib memperketat kontrol kualitas pesan dan melibatkan public relation dalam setiap keputusan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.